yang lagi rame ya, kita mau ngomongin yang lagi rame. Masalah ributnya klub sama tim nasional. Mungkin bukan tim nasional dalam hal ini konteksnya, lebih ke federasi juga ya. Tentang rebut-rebutannya pemain klub sama federasi. Nah, lu sebagai asosiasi pemain profesional Indonesia, yang jadi korban kan pemain-pemain lagi gitu ya. Jadi pemain maju kena mundur kena gitu. Gue dibayar sama klub, tapi satu sisi ya gue juga mungkin ada keinginan juga untuk main di internasional gitu kan ya. Ya gimana juga, tapi satu sisi gue juga harus ninggalin klub gue, maju kena mundur kena, korbannya pemain lagi. Nah, ada nggak sih yang mungkin mencurahkan keresahan-keresahannya di situasi yang sedang terjadi ini, kisruh antara federasi dan klub, yang dimana gue ngelihatnya korbannya pemain lagi. Betul. Ini classic problem sih yang selalu terjadi. Nggak cuma di Indonesia sebenarnya, tapi ya di kita selalu hampir terjadi ketika memang ada timnas yang mau berlaga. Karena kita mayoritas kan bukan FIFA Matchday yang kita mainin ya. Bener. Karena kalau FIFA Matchday ya cuman friendly match aja dan mungkin kualifikasi untuk Piala Asia. Sedangkan kita nggak sesering itu. Yang kita sering kan AFF yang mana atau SEA Games, Asian Games yang bukan menjadi agenda FIFA kan. Nah, memang problematiknya harus sadari bahwa ketika meng-hire asing, gue bilang, even itu pelatih atau pemain asing, knowledge mereka apalagi memang sudah berkecimpung di dunia sepak bola level Eropa, grade A, gue bilang, pasti mereka knowledge-nya adalah knowledge regulasi yang udah ada. Jadi yang pemahaman mereka based on rule yang sudah tercantum. Jadi ketika akan menjadi perdebatan ketika itu dibentukkan dengan culture. Betul. Nah, ya betul, pemain yang jadi bingung karena satu sisi dia di hire oleh klub, di kontrak, bahkan pemain-pemain yang diminta juga berkontrak dengan cukup tinggi isunya dan pasti dia punya tanggung jawab lebih. Dan juga satu sisi pemanggilan merah putih atau timnas yang juga sialnya yang mau dipertandingkan adalah bukan pertandingan yang tercantum dalam rule gitu. Beratnya di situ memang. Dan ini beberapa kali sering terjadi yang bisa kita sikapi APT sih. Kalau dari gue pribadi ya kita based on aturan juga. Karena kalau kita mau based on culture, based on akan selalu berubah, akan selalu punya alasan. Jadi orang akan bingung ketika memang based on rule, aturan, atau sudah disepakati di awal mungkin itu lebih enak. Jangan ketika ada case baru ramai. Mungkin kita kan itu sudah terplanning nih mau bikin apa-apa aja. Bisa juga kita mempersiapkan sebelum itu. Oh bahwa nanti akan ada ini, tolong dipersiapkan pemainnya sekian. Nah, begitu ya kan bisa dari sebelumnya mungkin ya. Atau mungkin sudah jalankan tapi akhirnya nggak efektif, kita juga nggak tahu. Ya, gua rasa sih lebih enak nggak usah pakai ancam sebenarnya. Jadi masalah jadinya ada suatu ancaman bahwa nggak akan dibantu lah timnya, terus juga tidak akan bisa pemain nggak akan bisa membela lagi merah putih lah untuk melawan tim di friendly match nanti, cuman jadi nggak sehat. Jadi aturan ditabrakin sama culture, ujungnya malah jadi suatu dendam-mendamnya kan menurut gua tidak sesuai dengan culture kita juga lah. Culture kita kan persatuan dan gotong royong harusnya. Ini kan kayak apa ya? Hal yang terus berulang. Bahkan yang lebih surprise lagi ya pelakunya itu lagi gitu kan. Sebenarnya nggak ngobrol lagi sih. Nah itu sih sebenarnya. Telepon kan. Kayak kan kemarin kan ketika ada si pemain yang memang nggak dipanggil, tapi dia tetap posting temannya main, ya gue sih belum sempat konfirmasi ya ke pemain yang langsung gimana perasaannya, apakah dia pengen main apa gimana. Pasti sih kalau bela merah putih siapapun pasti akan terpanggil lah. Iya, maksudnya sebesar keinginan apa. Kalau mau main pasti main, cuman sebesar apa dia pengen main gue belum konfirmasi. Tapi memang yang gue nangkepnya adalah kan ya korbannya pemain di sini gitu kan. Kayak gue di dalam posisi yang maju kena mundur kena ya. Bahkan gue juga sempat criticize bahwa seharusnya ada adjustment jadwal lagi di seluruh kawasan regional Asia Tenggara gitu. Sebab saat AFF ini berjalan, yang liganya juga berjalan cuma Indonesia doang gitu kan. Liga lain juga jalan. Cuman kan itu tergantung policy dari federasi masing-masing. Ada Vietnam yang memang ngirimin anak-anak U20-nya gitu kan. Mungkin kalau gue memahami bahwa kita ingin mengirimkan tim yang terbaik karena mungkin kita pengen menancapkan eksistensinya setelah kita juara di SEA Games kemarin.
kita pengen jadi yang terbaik, masih pengen jadi yang terbaik di Asia Ya. Tenggara. Yang gue sedih sih belum naik kelas lah untuk yang untuk diperdebatkan tuh. Kalau perdebatan menurut gue nggak akan pernah hilang. Cuman rasanya yang sedih ini kita belum naik kelas. Kalau yang diperdebatkan mungkin masalah hak siar, yang diperdebatkan adalah masalah bagaimana meng-create suatu image threat untuk tim nasional. Gitu-gitu kayaknya enak gitu. Memperdebatkan hal-hal yang sifatnya lebih esensial ini yang gue sedih, cuman levelnya masih begini gitu. Belum ada yang berubah. Kalau yang perdebatan macam gue lebih senang kayak perdebatan Liga 2 mungkin. Hak siar yang meminta lebih karena dianggap terlalu kecil padahal mereka adalah menginduk di sana, mereka nggak punya saham. Itu lebih industrinya lebih muncul ketimbang hal begini yang kelar dengan telepon menurut gue gitu. Kan kalau ngomongin hak siar nggak mungkin bayar telepon. Kalau ngomongin nggak tinggal telepon doang, bahkan bisa dipersiapkan berbulan-bulan sebelumnya. Betul gitu kameramen? Titipan lo kan? Okay. Tapi keriuhannya, kegaduhannya mengalahkan hal-hal yang sangat fundamental juga yang sebenarnya bisa diselesaikan lewat telepon, dan ini terus berulang. Tapi benar sih kata lo, kita based on rules saja gitu, jangan based on culture gitu. Karena kan mau nggak mau ini semua ada dalam on papernya kayak apa. Ya, culture gitu. Bisa, tapi ya dari sebelumnya mungkin. Iya. Jangan mendadak. Kalau mendadak semua juga kadang suka kan. Lagian kalau misalnya mau di shoe pun deliknya apa juga kan? Delik. Iya kan, bener kan delik? Itu pidana pak, ini nggak pidana. Oh bukan pidana. Delik itu buat pidana. Iya kan susah juga gitu ya. Oh delik itu buat pidana ya. Kalau mau di shoe pun apa yang di shoe gitu kalau masalah nggak lepas pemain ke timnas Ya, gitu. ada yang bilang APPI, coba bantu bersuara dong. Dia bilang belum ada kasus dalam artinya kan. Ketika mungkin nanti adanya, bisa jadi ketika adanya hambatan pemain mau membela tim nasional karena alasan seperti ini gitu kan. Meskipun sangat subjektif tapi mungkin bisa jadi kasus. Cuma kan kalau ini ya belum, ya ini nggak ada case-nya sebenarnya. Case-nya cuma masalah benturan kepentingan aja dan sama-sama ya nggak tahu bener yang mana, cuman ya itu dibalik harusnya cuma by telepon menurut gue ya. Apakah udah tapi nggak selesai gue juga nggak tahu nih. Nggak telepon lah, maksudnya naik kelas dikit lah untuk yang diperdebatkan di ruang publik. Sangat ngeri juga sih kalau mengancam itu terus akhirnya jadi kenyataan, dan sekali lagi ya pemain yang jadi korbannya pemain lagi. Ya, mereka kan cuma mau main enjoy apapun dimanapun mereka mau main, tapi karena ya dia ada di kaki dia sebelah ada di kutub yang ini, kaki dia sebelah ada di kutub ini, ya jadi tarik-tarikan ya pemain sendiri yang jadi korban.